Tadi menambahkan Mbak Nisa tadi itu, sebetulnya regulasi yang ada sekarang ini sudah lebih lentur dari 2019. Kalau pada periode-periode lalu kan di stuck itu diatur sekian hari seminggu di PPK, 3 hari di kabupaten, 3 hari ini, sehingga orang ini tidak ada ya sekarang ini. Sekarang udah manjang dia. 15 Februari sampai 20 Maret itu rekapitulasi. Artinya apa? Seperti 2019 dia bisa berjalan paralel. Ketika di kecamatan sedang proses rekapitulasi, misalnya anggap lagi sudah berjalan 50%, lalu rekapitulasi kabupaten sudah bergerak. Nah, sehingga sambil jalan. Sebenarnya itu bisa mempercepat proses. Kita masih ingat 5 tahun lalu toh, Papua belum selesai, beberapa provinsi belum selesai, tapi rekapitulasi nasional kan sudah mulai berjalan. Dengan harapan bahwa begitu selesai di sana juga sudah mulai ending di situ. Artinya pola itu sudah ada, sudah kita apresiasi lah. Yang jauh lebih penting sekarang sebetulnya peta masalah ketika proses rekapitulasi sebetulnya sejak 2009 berulang di tempat yang sama. Yang namanya Nia Selatan, yang namanya Halmahera Selatan, yang namanya Papua, itu kan selalu terjadi. Sudah terpetakan dengan baik. Maksud kita adalah, sekarang karena teknologi sudah canggih, Zoom meeting sudah bisa segala macam, teman-teman KPU tidak usah ada di Imam Bonjol. Saran saya, satu orang harus berkantor di Papua untuk memastikan seluruh proses rekapitulasi di sana bisa dikawal dengan baik, sehingga selalu saja setiap rekapitulasi secara nasional degup jantung itu berdetak dari pemilu ke pemilu karena menunggu Papua yang paling lambat gitu ya. Nah ini kan kalau kita berkantor di sana kan bisa di-pressure dengan lebih cepat. KPU bisa tahu kabupaten mana yang bermasalah, segera datangi dengan provinsi. Provinsi yang di Papua juga sama, jangan ada di Jayapura. Segera bergerak mau ke Yahukimo, mau ke Paniai segala macam, sehingga bisa didorong dengan paralel. Juga persoalan misalnya di Nia Selatan, teman-teman KPU di Provinsi Sumatera Selatan juga harus ada yang berkantor di Kepulauan Nias itu, sehingga semua deteksi dini soal kemungkinan terjadi perlambatan di beberapa titik sudah bisa kita antisipasi. Saya tidak mau dengar 20 Maret lalu tiba-tiba terjadi kejadian lagi. Misalnya bisa terlambat, ini belum selesai, ini belum selesai. Artinya kita tidak belajar betul dari pengalaman-pengalaman pemilu yang... Tapi perlambatan ini layak untuk dicurigai berarti tadi Anda mengatakan seperti itu. Salah satunya yang membuat lambat itu ya itu, Mbak. Karena masih belum ada... Yang zaman saya 2009 itu apa yang terjadi? Sengaja nunggu deadline ini beberapa titik di Papua ini. Karena kalau sudah buru-buru harus berangkat ke Jakarta, ya sudahlah data seadanya saja yang diambil. Ini kan kejahatan yang sudah direncanakan, ini kan harus bisa didetek ini. Maka kalau kita bisa mengantisipasi lebih cepat, itu kan lebih bagus. Coba nanti dibuktikan kata-kata saya, buka itu Sirekap. Ada nggak dokumen-dokumen dari Papua? C1-nya. Pasti paling blank di sana gitu. Apakah karena alasan kemudian demografi, alasan sinyal segala macam? Iya. Tapi ini kan sudah terantisipasi kan bisa tapi yang sengaja memperlambat itu siapa, Pak? Apa itu biasanya? Ya itu tadi saya katakan, sebetulnya kan otoritas ini ada di level penyelenggara, baik PPK maupun KPPS. Tanpa mengurangi rasa hormat terhadap 5 juta yang sudah bekerja keras itu. Tetapi kita juga harus mengatakan bahwa mereka juga manusia yang bisa di-remote oleh kepentingan lain. Baik, coba kita tanya ke petugas KPPS, Pak Ucok. Pak Ucok, Anda sebagai petugas KPPS itu merasa diawasi tidak sih? Merasa dibantu, merasa dikontrol tidak sih, sehingga kalau misalnya petugas KPPS dalam tanda kutip ya mau nakal gitu atau mungkin dipengaruhi oleh pihak-pihak lain itu jadi tidak dilakukan begitu? Menurut Anda ada pertanyaan saya balik ya, Pak Ucok merasa pernah ada order dari tempat lain gitu kira-kira? Gimana Pak Ucok? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.